Selamat sore anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Ini yang kemarin tertinggal. Jadi panjang KD itu 3/2. Ya, 3/2. Nah, untuk mencari jarak titik K ke bidang BDHF itu sama saja mencari jarak titik K ke garis DB atau perpanjangannya. Ya, kira-kira begini. Ini dia siku-siku. Pertama kita hitung dulu sudut A, D, B pada segitiga ADB itu sama dengan 45 derajat. Ya, 45 derajat. Perhatikan. Ini titik D. Kemudian sudut 45 derajat. Ini titik K. KD itu panjangnya 3/2A. Karena ini A tambah setengah A, jadi 3/2A. Yang ditanya adalah panjang, misalnya ini I, panjang KI. Ya, ini mudah dihitung dengan sinus. Ya, sinus D, sinus KDI sama dengan KI per KD. Maka KI sama dengan KI dikali sinus KDI per KD. Ya. Jadi sama dengan KI sama dengan KI-nya itu tadi sinus KD bukan KI ini. KD ya, KD. Ya, KD-nya adalah 3/2A per kali sinusnya, sinus 45 derajat itu setengah akar 2 per KI ya, sorry. KI sama dengan itu ya, sinus jadi 3/2A kali setengah A akar 2. Jadi sama dengan 3/4A
akar 2. Ya, kira-kira begitu. Jadi panjang KI sama dengan 3/4 A akar 2. Jadi jarak titik K ke bidang BDHF itu sama dengan 3/4 A akar 2. Kalau A-nya 4, maka KI-nya sama dengan 3 akar 2. Oke, itu soal yang tertinggal kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Kubus ABCDEFGH memiliki rusuk 4 cm. Ya, memiliki rusuk 4 cm. Sudut antara AE dan bidang AFH. AE dan bidang AFH. AFH. Kita buat bidang tumpuannya di pertengahan HF. Lalu kita tarik garis A. Misalnya ini titik I, AI. Maka sudut yang dibentuk adalah sudut EAI. Kira-kira begini gambarnya. Ini A, E, I. Ya, mudah dihitung. EI-nya adalah 2 akar 2 karena setengahnya. Kemudian AE-nya adalah 4. Maka kita bisa menggunakan tangen. Ya, tangen sudut A. Tan A sama dengan EI per EA. Jadi tan A sama dengan 2 akar 2 per 4. Jadi tan A-nya adalah setengah akar 2. Maka A sama dengan 45. Bukan ya.
Ya, tangen A-nya 2 akar 2 per 4, berarti tangen A sama dengan setengah akar 2. Jadi A-nya adalah A sama dengan arcus tangen setengah akar 2. Ya. Kemudian kalau ditanya sinus sudut A, nah ini mudah ditentukan. Kalau ditanya sin, kita hitung dulu AI-nya, AI kuadrat sama dengan 16 ditambah 8, 24, sama dengan 4 kali 6. Jadi AI sama dengan 2 akar 6. Maka sin A sama dengan 2 akar 2 per 2 akar 6 sama dengan akar 2 per akar 6 seper 3 akar 3. Ya, itu nilai sinusnya. Sepertiga akar 3. Berikut, diketahui 5 segi 4 beraturan. 5 segi 4 beraturan. P, Q, R, S, T dengan rusuk alas 3 dan rusuk tegak 3 akar 2 cm. Tangen sudut antara garis PT dan alas PQRST. Ya, kita bisa gambar. Kira-kira gambarnya
Ya, P, Q, R, S, T. Rusuk alas yaitu QR 3. Rusuk tegak PQ, PR, PS, PT itu 3/2. Tangent sudut antara garis PT dan bidang alas, ya itu sama saja kita mencari sudut PTR, ya sudut PTR. Ini kira-kira ini PTR. TR-nya adalah diagonal bidang, jadi 3/2. Kemudian PT-nya 3/2 juga. Ini 3/2. Otomatis ini sudut 60 derajat. Ya. Ini karena segitiga sama sisi berarti sudut P-nya 60 derajat. Tangen 60 derajat itu tangen P sama dengan tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Karena segitiganya sama sisi. Setiap sudut segitiga sama sisi itu besarnya 60 derajat. Jadi nilai tangennya adalah akar 3. Sudah? Kita lanjutkan lagi ke nomor berikut. Diketahui limas TABCD dengan panjang rusuk 2 dan rusuk alas dan rusuk tegak itu akar 3 cm. Nilai tangen sudut antara TD dan bidang alas. Ya, caranya sama tadi. Sama seperti tadi. Kita gambar. Ini T, A, B, C, D, TD, dan ABCD. Sama ya. Rusuk tegak akar 3. TD juga akar 3. TB akar 3. Kemudian AB-nya adalah 2. Berarti DB-nya adalah 2 akar 2. Ya.
Ini T, D, B. Akar 3, kemudian D, DB itu 2 akar 2. Yang ditanya sudut TDB. Sudut ini ya. Maka kita menggunakan aturan kosinus. Cos D sama dengan jumlah kuadrat sisi apit. 2 akar 2 kuadrat itu 8. Dan akar 3 kuadrat itu 3. Dikurangi dengan kuadrat depannya 3 juga. Per 2 kali 2 akar 3 kali akar 3. Jadi cos D-nya sama dengan 8 per 4 kali 3. Atau 2 per 3. Ya, ini cos D. Nilai tangennya. Cosnya 2 per 3. Berarti depannya adalah 9 kurang 4, 5. Akar 5. Jadi tangen D sama dengan setengah akar 5. Itulah nilai tangen sudut antara rusuk TD dan bidang alas ABCD. Oke, cukup. Kita lanjutkan lagi. Ya, sama tadi ya. Kita langsung ambil mirip dengan yang tadi. Ini T, A, dengan bidang alas. Berarti AC. Ya. Ya. Rusuk alasnya 6. Rusuk tegaknya 12. Ini AC-nya adalah 6 akar 2. Ya. 6 itu di AB. Maka AC-nya sebagai diagonal bidang A akar 2, 6 akar 2. Ini juga 12. Maka dengan cepat kita peroleh cos A sama dengan TA kuadrat 12 kuadrat tambah AC kuadrat 72 kurang 12 kuadrat per 2 kali 12 kali 6 akar 2. Oh, maaf. Tadi mungkin kita salah. Oh ya, benar. Ini 2 kali ya. Maaf. Betul. Jadi 2 kali 12 kali 6 akar 2
tinggal kita coret ini 12 kuadrat dengan 12 kuadrat, sehingga ini 12 dengan 72 dengan 12 kali 6 kita coret. Ini 1. Jadi 1 per 2 akar 2. Atau 1 per 4 akar 2. Oke. Ya. Pada 5 segi 4 beraturan TABCD yang semua rusuknya sama panjang. Berarti di alas juga misalkan panjangnya A, di tegak juga panjangnya A. Sudut antara TA dan bidang ABCD. Ya. Kita bisa langsung gambar. T, A, C. A, AC-nya adalah A akar 2 karena diagonal bidang. AB itu panjangnya A juga. Jadi panjang AC-nya adalah A akar 2. Sekarang kita bisa hitung dengan aturan kosinus dulu. Cos A sama dengan A kuadrat tambah 2A kuadrat, yaitu dari A akar 2 kuadrat, dikurangi A kuadrat per 2 kali A akar 2. A kuadrat kurang A kuadrat kita coret. Ini A kuadrat per A kali A juga kita coret. Tinggal 2 per akar 2. 2 per 2 akar 2. 2 juga kita coret. Ini tinggal 1. Sama dengan 1 per akar 2. Maka A-nya adalah 45 derajat. Ya. 1/akar 2 itu adalah kosinus 45 derajat. Berikutnya, diketahui 5 segitiga beraturan TABC dengan rusuk 6. Dengan rusuk 6. Berarti semua rusuk sama panjang 6. Alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Ini T, C, A, B. Oke. 6, ini 6. Jelas garis tingginya ini karena dia segitiga sama sisi, maka
Di sini bagi 2, 3. Misalkan ini I. 3. CI-nya, CI kuadrat sama dengan 6 kuadrat kurang 3 kuadrat. 36 kurang 9 sama dengan 27. Atau sama dengan 9 kali 3. Berarti CI sama dengan 3 akar 3. CI-nya 3 akar 3. TI juga sama. Ya. TI juga sama. 3 akar 3. Sama dengan TI. Gambarnya kira-kira ini. T, C, I. CI, TI-nya 6, TC-nya 6, CI-nya 3 akar 3, TI juga 3 akar 3. Maka kosinusnya cos C sama dengan 6 kuadrat tambah 3 akar 3 kuadrat kurang 3 akar 3 kuadrat per 2 kali 6 kali 3 akar 3. 3 akar 3 kuadrat dengan 3 akar kuadrat, 3 akar 3 kuadrat kita coret. Tinggal 6 kuadrat juga kita coret dengan 2 kali 3 kali 6. Ini kita coret sama dengan 1/4 akar 3. Atau 1/3 akar 3. Jadi nilai kosinusnya adalah 1/3 akar 3. Berikut. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk A. Titik T adalah titik tengah rusuk HG. Jika theta adalah sudut antara TB dan ABCD, maka nilai tangen theta berapa? T adalah titik tengah rusuk HG. Ini T. Theta adalah sudut antara TB
dengan ABCD. Ya, kita buat bidang tumpuan. Kita proyeksikan titik T ke DC. Ini pertengahannya. Misalkan itu I. Ya. Kita cari BI. BI kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CI kuadrat. Ini A ya. A kuadrat ditambah dengan setengah A kuadrat. Oke. Jadi BI kuadrat sama dengan 5/4 A kuadrat. Itu BI kuadratnya, atau BI-nya sama dengan setengah A akar 5. Untuk menghitung TB, TB kuadrat sama dengan BI kuadrat ditambah IT kuadrat. IT sama dengan HD, sama dengan AB. Ya. Jadi sama dengan 5/4 A kuadrat ditambah IT itu A. Jadi A kuadrat sama dengan 9/4 A kuadrat. Jadi TB-nya sama dengan 3/2A. Kita bisa gambar. Ini. Ini sudut B, I, dan T. Jelas TI siku-siku ya, terhadap BI. Sudut I adalah sudut siku-siku. Maka ini tetanya di sudut B. TI-nya adalah A, BI-nya adalah 5/setengah A akar 5. Maka tangin theta sama dengan A per setengah A akar 5 sama dengan 2 per akar 5 sama dengan 2/5 akar 5.
Baik, kita lanjutkan lagi. Diketahui balok ABCDFGH dengan rusuk AB-nya 10. Ini kita gambar dulu. Ya, AB 10, BC 5, CG 10 juga. Oke. Titik P pada pertengahan AB. P-nya di pertengahan AB. Ini P. Kemudian Q di pertengahan CG. Ini Q. Maka kosinus sudut yang dibentuk oleh PQ dengan alas. PQ kita hitung nanti. Kita hitung PC lihat segitiga PBC. Siku-siku di B. B, B, C. PB-nya 5, BC juga 5. Maka PC-nya adalah 5 akar 2. Ya. PC 5 akar 2. Maka dengan mudah kita bisa mendapatkan ini segitiga. Kita hitung dulu ini. Kita hitung dulu PQ. PQ kuadrat. Lihat lagi segitiga PCQ. Tadi PC-nya adalah 5 akar 2. CQ-nya adalah 5 karena dia pertengahan dari CG. Maka ini sama dengan 5 akar 3. Ini kalau dikuadratkan itu 50, ini dikuadratkan 75. Jadi PQ-nya adalah 5 akar 3. Maka kosinusnya mudah dihitung. Kosinus P sama dengan 5 akar 2 per 5 akar 3. Akar 2 per akar 3 atau 1/3 akar 6. Itu nilai kosinusnya.
Berikutnya, kubus ABCDFGH, nilai sinus sudut antara CH dan bidang BDHF. Ya, misalkan panjang rusuknya A, CH dan BDHF. Ini CH-nya, BDHF-nya, ya, titik C, kalau diproyeksikan terhadap bidang BDHF, itu jatuhnya di pertengahan DB. Kecuali titik C diproyeksikan terhadap bidang ABCD, ABFE, jatuhnya di B. Tapi kalau diproyeksikan terhadap BDHF, itu jatuhnya di pertengahan DB. Oke, jadi kita misalkan titiknya itu adalah I, maka kita bisa hitung panjang HI kalau IC sama dengan setengah A akar 2. Sedangkan HI kuadrat sama dengan A kuadrat, ya, HD kuadrat ditambah dengan DI kuadrat, jadi sama dengan setengah A akar 2 kuadrat. Ini setengah A kuadrat, berarti HI-nya sama dengan 3/2A kuadrat. Jadi HI sama dengan setengah A akar 6. HI setengah A akar 6. Jadi sudut antara CH dan BDHF itu sudut CHI. Sudut CHI. CHI. Seperti ini ya. CH-nya itu A akar 2. Kemudian HI 3/2.
HI-nya setengah A akar 6, CI-nya setengah A akar 2. Maka cos H sama dengan 2A kuadrat ditambah 6/4 3/2 A kuadrat kurang setengah A kuadrat per 2 kali A akar 2 kali setengah A akar 6. Ya. Ini 3 kurang 1, 2, 2/2, 1, 1 tambah 2, 3. Jadi sama dengan 3A kuadrat per 2 akar 12, 2 akar 3. Dua akar 3 A kuadrat, maka kosinus H-nya sama dengan 3 per 6 3/6 akar 3. Sama dengan setengah akar 3. Jadi H sama dengan 30 derajat. Maka sudut antara CH dan bidang BDHF adalah 30 derajat. Ya, demikian pelajaran untuk sore ini. Kita akan melanjutkan besok hari masih dengan topik yang sama. Terima kasih.